koalisi sebelah yang bisanya cuman jualan cawapres. Lah, kenapa? Mungkin capresnya nggak mutu. Setelah dideklarasikan, Koalisi Indonesia Maju ini mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres. Kemudian, ketika pertama kali berpidato, ketika deklarasi di Indonesian Arena, GBK, Senayan, Gibran ini kemudian memberikan program-programnya yang salah duanya ini adalah kartu lansia, kartu Indonesia Sehat untuk lansia, yang kemudian ini kemungkinan nanti untuk capresnya sendiri. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari koalisi sebelah yang bisanya cuman jualan cawapres. Lah, kenapa? Mungkin capresnya nggak mutu. Setelah dideklarasikan, Koalisi Indonesia Maju ini mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres. Kemudian, ketika pertama kali berpidato, ketika deklarasi di Indonesian Arena, GBK, Senayan, Gibran ini kemudian memberikan program-programnya yang salah duanya, ini adalah kartu lansia, kartu Indonesia Sehat untuk lansia, yang kemudian ini kemungkinan nanti untuk capresnya sendiri. Lalu ada program dana abadi untuk pesantren. Dan seluruh pendukungnya ini kemudian memberikan tepuk tangan, mengapresiasi dan memberikan aplaus. Padahal itu kemarin dikonter oleh Bu Sri Mulyani bahwa ini program sudah masuk APBN dan itu programnya Pak Jokowi. Tapi diklaim itu akan mereka program baru mereka, meskipun Gibran ini mengatakan sudah ada undang-undangnya dan sebagainya, tapi seluruh pendukungnya ini kemudian tertipu, kemudian mereka merasa surprise dengan yang disampaikan oleh Gibran, seolah-olah Gibran ini selama ini nggak banyak bicara, Gibran ini banyakkan diam, kemudian ngomongnya selengean, tapi ketika dia ada di forum, kemudian disanjung-sanjung seolah-olah dia ini adalah representasi kaum milenial, anak generasi muda yang sangat patut untuk memimpin negara Indonesia. Nah, kemudian dengan itu semua di framing bahwa Gibran adalah sosok pemimpin muda yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu representasi generasi milenial yang akan memimpin Indonesia ke depan. Di beberapa media sosial di framing itu bahkan pendukung buzzer-buzzer dari Prabowo Subianto, rata-rata semuanya menframing itu. Mereka mengatakan bahwa jangan pernah menghambat anak muda untuk memimpin Indonesia. Anak muda harus didorong untuk berprestasi, untuk maju, untuk menjadi pemimpin. Nah, sementara capres mereka sendiri nggak lagi muda. Kalau memang statement mereka ini mendorong pemimpin muda, kenapa nggak Gibran yang dicalonkan menjadi capres? Kenapa harus Prabowo? Kalau memang harus didorong anak muda. Ini kan kontradiktif antara pernyataan dengan kenyataan. Pernyataan mereka ingin mendorong anak muda menjadi pemimpin, menjadi calon pemimpin. Saatnya generasi milenial, saatnya generasi muda memimpin Indonesia. Tapi di sisi lain, capres mereka sudah nggak lagi muda, bahkan selisihnya sangat jauh. Nah, ini kan kontradiktif. Dan sekarang, buzzer-buzzer dari Prabowo semuanya yang dijual adalah Gibran. Gibran adalah anak presiden yang berprestasi, kemudian wali kota Solo yang sukses membangun kota Solo. Iya, kita akuin. Pembangunan di kota Solo, kemudian bagaimana dia sangat menolak intoleransi. Pembangunan di kota Solo sangat begitu masif. Meskipun ada selentingan beberapa ini adalah proyek dari Kementerian Nasional, di proyek nasional. Entah ini benar atau tidak, yang jelas sekarang di kota Solo pembangunannya begitu masif. Bukan hanya secara infrastruktur.
secara toleransi, kemudian beberapa sistem pemerintahan juga berjalan dengan baik. Kita tidak menampik itu. Tapi apakah dengan seperti itu kemudian dia cocok untuk memimpin Indonesia yang begini luas, kemudian dengan masyarakatnya yang hampir 280 juta. Lalu kemudian bagaimana nanti ketika dia menghadapi negara luar, serangan dari Eropa, serangan dari Amerika, negara-negara barat yang ingin menguasai sumber daya kita. Apakah ini kemudian mampu? Kalau bagi saya, dengan kondisi yang seperti ini, mereka ini pendukung-pendukungnya ini hanya melihat ketika dia di Solo. Kemudian ketika dia adalah seorang anak presiden, ketika dia adalah seorang yang punya privilege besar untuk mendapatkan kemungkinan ini. Makanya kemudian dijual mati-matian untuk apa? Demi untuk meraup suara pendukungnya Presiden Jokowi. Bahkan ini baru saja sebelum saya membuat video ini, saya melihat Twitter. Kemudian di sana ada salah satu cuitan dari seorang pendukungnya Gibran. Dia mengatakan kami bukan pendukung Prabowo. Kami adalah pendukung Gibran yang tegak lurus Jokowi. Kami akan membela mati-matian kalau misalkan kalian memfitnah atau menghujat Presiden Jokowi. Nah, itulah sekarang tugasnya. Tugas dari pendukung Prabowo Subianto yaitu menggiring opini bahwa pendukung Ganjar Pranowo yang dulu pendukung Presiden Jokowi dan sekarang mendukung Ganjar Pranowo adalah orang yang brutal, orang yang kemudian menfitnah, mencaci maki. Dan kami yang sekarang mengkritik Presiden Jokowi ini punya julukan baru, neokadrun. Ya udah kita ketawain aja. Nggak masalah kalian mau nyebut apa. Kita cuman ingin apa. Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini tidak ditabrak. Kalau misalkan mau maju, sesuaikanlah dengan persyaratan. Bukan persyaratan yang disesuaikan dengan calonnya. Kan nggak seperti itu. Undang-undang ini sudah ditabrak. Mahkamah Konstitusi kita sudah tidak ada marwahnya lagi. Diinjak-injak. Hanya demi ambisi satu orang, seorang putra presiden. Nah, itulah yang kemudian mereka jual sekarang. Karena ya, kalau kita melihat calon presidennya ini, kalau bagi saya memang nggak bermutu. Karena apa? Nggak punya prestasi. Sekarang prestasi yang dibanggakan apa? Berhasil membeli alutsista. Masa ia membeli alutsista dibilang prestasi? Saya, kalau duitnya ada ya bisa beli. Kalau misalkan duitnya belum ada, utang dulu bisa. Itu bukan sebuah prestasi. Prestasi adalah ketika bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur yang baik, bagaimana kita bisa membantu pendidikan anak-anak mulai dari usia dini sampai dengan tingkat tinggi, lalu kemudian bagaimana kita melepaskan anak-anak kita dari stunting, kemudian bagaimana kita mengayomi kaum disabilitas, itu prestasi. Tapi ketika kita membeli sesuatu dengan anggaran duit negara, apakah itu bisa dibilang prestasi? Makanya sekali lagi saya bilang, mereka ini menjual Gibran yang seorang anak presiden karena capresnya benar-benar nggak mutu, bener. Nah, kemudian kemarin kan sempat disentil oleh salah satu pengamat politik, pengamat komunikasi politik. Kalau misalkan kalian kemudian selalu menggaungkan kaum muda yang berprestasi, kemudian saatnya kaum muda didorong, kaum milenial saatnya memimpin Indonesia. Apakah itu berlaku kalau misalkan calonnya bukan Gibran? Apakah itu berlaku kalau misalkan Gibran ini bukan anak presiden, bukan keponakan dari ketua MK? Apakah itu berlaku? Saya rasa enggak. Nah, sekarang dengan ini semua, dengan kejadian ini semua, kalian membangga-banggakan anak presiden yang dibilang berprestasi. Tapi coba lihat respon dari masyarakat. Sentimen negatif ada di mana-mana. Bayangkan sekarang, kemarin kalau kita melihat demo di Patung Kuda. Mereka menolak politik dinasti. Mereka adalah orang-orang yang demo yang selama ini kita tidak pernah melihat mereka berdemo. Bener nggak? Mereka ini adalah silent majority. Kalau kita melihat beberapa kali demo yang digaungkan oleh beberapa elemen mahasiswa. Nah, ini benar-benar mahasiswa, bukan mahasewa.
Dan apakah kita melihat sekarang ketika MK kemudian memutuskan bahwa ini nanti menguntungkan keluarga Presiden Jokowi? Coba kita lihat kemana suara para kadrun. Yang ketika ada setiap kali momen mereka ingin berdemo, lalu kemudian ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Tapi ketika ini membuat keputusan yang benar-benar fatal, yang menguntungkan keluarga Presiden Jokowi, dan ini mengarah kepada politik dinasti, mereka nggak bersuara. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Nah, selama ini mereka demo memakzulkan Presiden Jokowi dengan apapun agendanya, selalu ingin menurunkan Presiden Jokowi. Siapa yang nyuruh? Kan gitu pertanyaannya. Nah, inilah makanya kita banyak sekali kejanggalan yang terjadi sekarang. Bahkan pendukung Prabowo Subianto kemudian juga mengunggulkan survei-survei yang baru saja muncul ketika keputusan MK kemudian mengabulkan gugatan. Survei sudah mulai menggeliat. Mereka mengunggulkan itu. Padahal survei ini dilakukan, kalau bagi saya, survei ini jelas dilakukan sebelum pendaftaran. Ketika Mahkamah Konstitusi ini baru saja memutuskan. Ketika Gibran belum mendaftarkan diri. Tapi ketika Gibran sudah mendaftarkan diri, ini belum terlihat. Kita lihat saja nanti beberapa hari ke depan atau mungkin minggu depan. Respon bagaimana respon kepada masyarakat. Silakan disurvei. Lembaga survei yang kredibel bisa mensurvei itu. Respon masyarakat ini apakah positif ataukah negatif. Tapi kalau bagi saya, sentimen negatif ini pasti akan terus berlanjut. Dan kami yang beberapa pekan belakangan ini kemudian menyuarakan ini untuk mencegah, menolak politik dinasti. Dibilang kami ini sekarang menyerang Presiden Jokowi, takut Ganjar kalah, dibilang neokadrun. Oke, nggak masalah. Silakan kalian bilang seperti itu. Toh yang bilang cuman kalian. Tapi yang jelas, sekali lagi, mereka sekarang lagi mengagung-agungkan Gibran. Mereka yang dulu pendukung Prabowo, yang dulu menghina, mencaci maki keluarga Presiden Jokowi, mengatakan PKI antek Cina, plonga-plongo, sekarang berbalik mengagung-agungkan hanya demi Prabowo menjadi presiden. Dan itu bagi saya terlihat sekali jelas mereka ini diarahkan. Tapi kita nggak akan pernah tinggal diam. Silakan kalian sebut kami sakit hati, kalian kalian bilang kami takut kalah. Kalian bilang kami sekarang menghina Presiden Jokowi, kalian bilang kami menghujat Presiden Jokowi. Silakan. Yang jelas kami ingin konstitusi ditegakkan, kami ingin bertanding secara fair, secara adil, tanpa melibatkan instrumen negara, tanpa nepotisme. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Cawapres Rasa Capres. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.